Baik, oke. Kembali lagi pemirsa di Aceh Jino, dan tadi memang juga sudah dibuka di segmen kedua ini dengan lagu Ebit GAD ya. Di ref ini barangkali jawabnya. Oh. Jadi memang kalau kita lihat kondisi bumi, kondisi lingkungan pemirsa yang hari ini kita bicarakan itu memang kita memang harus berbuat sesuatu untuk itu ya. Dan di sini udah ada 3 teman-teman saya dan juga pastinya di luar sana mungkin juga pemirsa melakukan hal ini juga sudah mengurangi, misalkan sehari-hari mengurangi sampah plastik ataupun tidak buang sampah sembarangan ya, paling tidak ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu. Dan di sini seperti mungkin buat Anda yang baru menyaksikan, di sini sudah ada 3 orang anak-anak muda yang luar biasa dengan sabar aktivitasnya, tapi juga mereka concern untuk isu lingkungan. Tadi di sebelah saya ada Nanda, di sebelah sini ada Rio, dan di sana ada Efri. Dan tadi kita udah ngebicarain apa kemudian kontribusi kawan-kawan ini, paling tidak ada diri sendiri dulu nih. Kalau dari Efri apa aja nih sebelum gabung kah sudah kemudian sadar, oh saya harus mengurangi nih hal-hal yang merusak lingkungan, atau seperti apa? Wah, kalau itu sih ya, saya sudah mengurangi penggunaan plastik baru-baru aja. Baru-baru aja. Setelah bergabung dengan teman-teman Youth Forum of Aceh, terus teman-teman dari komunitas lain, itu pun setelah bergabung belum bisa beradaptasi dengan mereka. Jadi sekarang saya niatin diri saya untuk tidak menggunakan sedotan saat nongkrong di warung kopi. Jadi ada hikmahnya ya bergabung. ada dong. Banyak hikmahnya ya. Terus saya juga berinisiatif supaya saya sering bakar sampah soalnya. Oke. Setelah saya mengenal jeda iklim ini, sampah itu nggak saya bakar, saya pilah-pilah, buang, terus mungkin ada yang bisa dijual gitu. Jadi cari duit juga. Baik. Jadi sekalian ya. Jadi memang harus jadi diri sendiri dulu, baru kemudian kita buat orang lain ya. Kalau Rio apa nih yang dilakuin? Alhamdulillah ya, dari komunitas itu banyak dampak positif yang terjadi secara tidak sadar. Kalau saya pribadi dulu tuh memang orang yang pembuang sampah sembarangan gitu. Misalnya sampah seluas tempat dimanapun misalnya kita ada ya. di mobil tuh kita makan sesuatu itu saya tuh emang buang sampah tuh ke jendela itu tanpa memikirkan orang di belakang gitu waktu itu dulu. Nah, kalau sekarang gimana tuh kalau misalnya ada pas lagi jalan orang buang sampah aja mengingat saya yang dulu. Oke, saya dulu seperti mengingat itu. saya dulu. Jadi saya tidak underestimate dengan orang-orang yang masih membuang sampah, saya tidak underestimate dan nggak ngejudge mereka karena saat mereka itu kita ajak, kita rangkul, itu memang mereka itu akan ada kesadaran. Nah, kalau saya pribadi itu lebih ya hampir sama kayak teman-teman, lebih ke kita bawa tumbler kemanapun kita pergi. Tapi kelemahannya kita tidak ada namanya station water refill station water. Jadi kita tuh bingung nih mau ngisi airnya di mana kecuali di warung kopi kan. Nah itu tapi saya tidak bilang saya mengurangi blak enggak, tapi saya diet. Karena manusia tuh sangat masih membutuhkan plastik karena belum ada alternatif lain ya yang kalau misal meskipun ada pun masih mahal kayak gitu. Nah yang kedua saya menghemat listrik tuh yang dimana ada yang namanya salah satu komunitas saya itu switch off. Jadi switch off yang tidak bermanfaat. Misalnya di pagi hari saya mau ke kampus ataupun mau kerja misalnya gitu, saya matikan tuh kipas angin ataupun AC ataupun lampu terserah itu. Dan yang ketiga bawa tas ataupun goodie bag. Ya, jadi kemana-mana tuh kita bisa tahan nggak pakai plastik kayak gitu. Karena kalau di rumah tuh kan plastik kecil, kita beli cabai udah dapat plastik, kita beli ikan udah dapat plastik. Jadi gulung-gulung simpan. Gulung-gulung. Enggak, kadang-kadang malah kita buang semua kan. Tapi untuk pemilahan sampah saya masih belum ke tahap situ. Tapi next time pengennya saya bisa memilah tuh mana sampah yang residu, botol, terus organik itu saya coba lagi untuk, dan saya ingin menularkan tuh ke keluarga saya dulu. Habis itu ke teman-teman saya betul. Baik, tapi kemudian ini teman-teman muda dengan kegiatannya juga banyak kan. Kenapa kemudian mau melakukan ini untuk lingkungan? Padahal kan bisa saja kemudian oke, saya sudah sadar untuk diri saya sendiri. Oke, saya cukup dengan itu saya pikir oke, saya nggak yang penting saya nggak makin merusak lah. Tapi kemudian kenapa inisiatif ini muncul dari kawan-kawan? Siapa? Dari Efri boleh. Iya, betul. Kenapa kita ikut bergabung, terus kita kan sibuk nih masing-masing punya pekerjaan sendiri. Kenapa ikut bergabung di komunitas ataupun organisasi?
Kalau dari saya sendiri, saya mikir ke depannya. Dulu memang saya nggak peduli, tapi setelah saya mengeluh, aduh panas sekali gitu kan. Saya jadi mikir, panas ini gara-gara apa? Oh mungkin gara-gara saya menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil atau semacam yang mengeluarkan polusi gitu. Jadi saya saat ini juga sudah mengurangi penggunaan sepeda motor saya. Misalnya kalau saya dari kampus atau ke tempat pekerjaan, itu kan dekat bertetangga gitu. Jadi saya jalan kaki gitu. Itu bisa menyehatkan tubuh kita juga gitu. Terus saya juga kenapa bergabung sedangkan kita sibuk mikir ke depannya. Gimana dengan anak dan cucu-cucu cicit kita nanti ke depannya. Mereka harus merasakan juga udara yang sehat, udara yang bersih gitu. Aceh ini termasuk juga salah satu, menurut saya aslinya Medan. Saya bandingkan ini antara Aceh dengan Medan. Kalau Medan itu memang polusinya cukup kacau, cukup bahaya. Kalau di Aceh masih segar, makanya saya bertahan di sini gitu. Betah ya? Betah banget saya di sini. Kondisi cuaca yang masih friendly ya. Padahal tetanggaan loh kita ya, Iya. tapi jauh dengan kondisi yang ada ya. Kalau dari Nanda gimana? Kalau dari Nanda sendiri kenapa mau berbuat padahal kita punya kesibukan masing-masing. Kemudian kalau kita menginginkan perubahan, kalau cuma saya yang berubah itu nggak akan ada dampaknya. Toh saya nggak beli air mineral juga, yang lain juga bodo amat gitu, nggak ada dampaknya. Kemudian kenapa saya concern, karena saya mau anak-anak cucu saya tuh menikmati yang sekarang gitu, nggak rusak, karena kan beberapa tahun prediksinya akan rusak lah atau apa gitu. Dan saya nggak mau jadi orang yang selemah-lemahnya iman, hanya mengingatkan dari dalam hati, itu kan nggak bagus gitu. Sesuatu yang salah kan harus kita minimal kita tegur lah gitu, atau kita edukasikan, jangan buang sampah nih, tapi kasih tahu kenapa nggak boleh buang sampah gitu. Ini luar biasa loh teman-teman nih pemirsa, jadi sudah mengingat anak cucunya ya. Ini sudah mengingat anak cucu jauh ke depan gitu ya. Kalau Rio gimana yuk? Kalau saya pribadi lebih ke sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun itu, mau waktu, pikiran, material, semuanya. Nah, karena saya berhubung material belum mampu untuk mendonasikan untuk saat ini, ya udah saya mensumbangsi ya tenaga, pikiran, dan waktu saya. Dan kalau menurut saya menebar kebaikan itu hal yang mudah. Kita nggak tahu ya kebaikan mana yang akan diterima suatu saat nanti di akhirat kelak. Dan selagi saya bisa dan mampu ya saya melakukan kebaikan itu. Dan itu hal yang menyenangkan ya. Dan itu kayak hati kita, mungkin teman-teman relawan pasti akan tanya gitu. Kalau misalnya kalian tanya, kalian nggak dibayar kok kalian mau gitu. Ada sesuatu yang feel-nya tuh di hati, yang orang nggak akan merasakan kalau belum ada di titik itu. Nah, jadi saya sama teman-teman tuh mau menularkan dulu nih ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain. Jadi kayak kita ngubah mindset. Kalau dulu kan orang buang sampah itu kan biasa orang lihat kan. Terus orang yang ngutip tuh kok ngapain yang ngutip, aneh kan. Nah sekarang kita buat mindset masyarakat yang buang sampah tuh manusia itu yang aneh. Gitu. Wah, dalam sekali ya pemirsa si Rio ini ya, dari hati feel-nya. Oke, balik ke jeda iklim ya teman-teman ya. Jeda iklim sendiri kan kegiatannya memang tadi udah di 2 Gampong ya, baru di 2 Gampong di 20 sampai 27 ini. Tapi apalagi ke depan yang akan direncanakan oleh teman-teman, paling tidak ini kan ini pasti akan terus ya, teman-teman juga pasti mengharapkan ini terus untuk masyarakat bisa memahami. Ini seperti apa kegiatan ke depannya? Kalau misalnya kita itu kan tadi saya udah jelaskan bahwa kita akan memperluas wilayah kita kan, nggak cuma di Gampong Nusa dan Gampong Labarusupun, tapi saya berharap ke depan wilayah-wilayah lain dengan cangkupan orang-orang yang lebih banyak untuk benar-benar bisa mengedukasikan orang lain. Jadi ada yang kita lakukan edukasi di kampung, dan saya sih berharap bisa melakukan di sekolah. Jadi dimulai dari anak-anak sekolah, anak-anak SD, karena kan dibentuknya dari kecil itu akan lebih mudah gitu. Karena kan sekarang orang-orang tua udah mulai aware, anaknya nggak boleh jajan sembarangan, anaknya nggak boleh harus bawa minum sendiri. Jadi itu kan suatu kepedulian yang mungkin secara nggak langsung ya, padahal berdampak luar biasa sekali. Karena kan mindset anak-anak tuh akan terubah polanya jadi lebih baik gitu. Karena saya ngerasakan sendiri dampak yang baik dari hemat plastik lah, ini kan jadi lebih hemat. Kalau ke swalayan tuh kan plastik tuh 200 ya. Jadi lebih hemat lumayan juga. Ya? Iya lumayan. Jadi targetnya udah ada belum kalau untuk sekolah sama Gampongnya sendiri di teman-teman? kita belum menentukan yang secara kampung mana, tapi kemudian kita akan melihat sesuai kebutuhan juga gitu. Walaupun semua kampung akan kita edukasikan kan, dan kita sih berharap pemerintah lebih
nggak cuma kita ke masyarakat, tapi diberi wewenang kepada aparatur Gampong juga, seperti yang saya bilang tadi kan, karena orang yang punya lebih wewenang akan lebih baiklah dalam Akan lebih mengelola. cepat juga ya. Iya. Kalau kampanye sehari-hari biasa kan pakai medsos juga akan lebih cepat kan? Itu Iya. ada nggak dari teman-teman sendiri? Kalau Dari medsos. Evri? Kalau kampanye di medsos ada di posting, misalnya kayak sebelum kegiatan kan ada flyer tuh dibuat supaya itu bebas umum, supaya teman-teman dimanapun mereka berada mereka bisa ikut join gitu waktu kegiatan Jeda Iklim Aceh kemarin. Terus kita juga posting di Instagram kita. Boleh dong di-share apa Instagram ID-nya? kita adalah youth_aceh. youth_aceh. Ya. Terus Di yang follow untuk, ya. untuk jeda iklimnya sendiri ada nggak? Untuk khusus? jeda iklimnya sendiri khusus untuk yang di Aceh belum ada. Cuma kalau keseluruhannya di Indonesia ada jeda untuk iklim dan 350.id itu. 350. 350 nih apa? Ada filosofi tersendirinya tidak? 350 ini ya saya juga baru dihubungi kemarin itu ketika saya ikut mendaftarkan komunitas-komunitas KABI ini atau lembaga yang lain yang berkolaborasi dengan kita. Mereka menghubungi ini dari 350 yang fokus untuk jeda iklim di Indonesia itu. Mereka juga konsen untuk lingkungan ya. Dan mereka juga mengirimkan kayak ada spanduk tulisannya jeda untuk iklim tanggal 20 sampai 27 September 2019 gitu. Terus mereka kirim stiker, ada stikernya juga. Terus mereka kirim kayak garis polisi itu yang bisa Tapi dari kain gitu. dari kain, menarik, bukan dari menarik. plastik, dari kain. Tulisannya itu Jeda untuk iklim. jeda untuk iklim dan bla 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 kayak gitu. Oke. Ini kan tinggal 2 hari lagi nih. Apa yang dilakuin teman-teman nih di sisa waktu? Maksudnya untuk waktu yang 20 sampai 27 ini ya, tapi ya pasti akan ada jangka panjangnya. Tapi untuk 2 hari ini apa lagi yang diburu untuk dilakukan? Kalau untuk 2 hari ini kan lagi berbahayanya asap ya, yang dari Riau, dari Kalimantan, Jambi gitu. juga. Terus menyebar di seluruh Indonesia. Rencananya besok hari Kamis kita akan melakukan aksi di Bundaran Simpang 5. Di situ kita bakal tulis di karton atau kain gitu, beri mereka bernafas tulisannya, dengan cara kita nanti ada jam-jamnya di mana kita semua yang ikut aksi tersebut yang berkolaborasi dalam aksi tersebut akan tutup mulut. Oke. Iya. Itu ya. Terus Tutup pegang mulut. tulisan, Pegang. beri mereka bernafas, itu bantu mereka bernafas. Ini simbolnya ya. Iya, Simbol itu yang akan kemudian- kita viralkan ke media, ya dimana nanti kita tuh berkolaborasi dengan komunitas itu dan kita foto diri kita, bisa selfie atau apapun gitu, bantu mereka bernafas karena memang Sumatera, Kalimantan itu memang kena dampak yang sangat parah itu. Itu aja. Berarti ada berapa komunitas nih yang sudah bergabung di teman-teman? Ada berapa organisasi komunitas yang bergabung? Sejauh ini ada beberapa organisasi seperti Youth Forum of Aceh, Solidaritas Perempuan, Bina Damai, Balai Syura Urang Inong, Kontras, terus komunitas Al Hayah, Gampong Nusa, dan beberapa elemen lembaga yang lainnya gitu. Baik, berarti lebih dari 5 komunitas ya, Iya. lebih dari 5 lembaga dan komunitas juga yang ikut bergabung. Dan mungkin boleh dong disosialisasiin kepada pemirsa yang mau gabung juga, yang peduli dengan hal yang sama yang seperti teman-teman lakukan, silakan. Buat teman-teman yang memang ingin bergabung sama kita untuk perubahan dunia yang lebih baik, kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu untuk perubahan, yaitu dengan cara nanti kita akan share flyer, tapi kemudian teman-teman bisa ikut dan menghubungi kontak person yang ada di situ. Jadi kita bisa sama-sama melakukan perubahan untuk Aceh lah khususnya. Amin ya, amin. Ini anak-anak muda loh pemirsa, memang yang peduli dengan konsen isu lingkungan. Kalau Babang Rais sih memang peduli sekali dia. Dia kalau beli apa-apa gitu digini aja, Pak. Dia jadi nggak pakai plastik ya. Boleh taruh di sini saja, Pak. Langsung begini ya, karena memang dari siapa lagi kemudian kita berharap kalau bukan Iya. dari anak-anak muda yang memang punya concern yang sama, apalagi ini tetap terhadap perubahan iklim ya. Nah, untuk jeda iklim sendiri kan besok
aksinya di di Simpang 5 dan Simpang Jabodetabek. Simpang 5 dan Simpang Jabodetabek barengan sama demo ini ya, demo juga. Ya kita bisa bagi-bagi Bagi- masker iya, juga iya. gitu kan, biar yang demo tetap sehat. betul ya, dengan jadi memang berkolaborasi sama-sama ya. Dan memang pemirsa pastinya ini kegiatan-kegiatan dari teman-teman ini di kampung Lambaro Sebun. Lambaro Sebun ya, ini dengan ibu-ibu ya. Iya. Ini ngapain nih kegiatannya nih? Itu kita lagi makan makanan setelah bersih-bersih, kita kan melakukan bersih-bersih di kampung, kemudian kita makan makanan tradisional, makan makanan yang tidak menghasilkan sampah Iya, juga jadi gitu. dari daun pisang. Selain mengenalkan makanan tradisional sama anak-anak, kita juga mengurangi penggunaan sampah. Jadi makannya tuh pakai daun pisang gitu. Apalagi wanginya enak ya kalau Luar daun pisang biasa. ya. Aduh, ini luar Itu biasa. di Kampung Nusa, itu hari Ini Kampung terakhir. Nusa. Itu pada saat edukasi bagaimana mengelola sampah ya tadi. Waduh, ini di Kampung Nusa sama Lambaro Sebun ya. Baru Sebun. Tapi menarik, kemudian gimana tanggapan anak-anak ya khususnya ya, kan anak-anak kan biasa dengan lucu-lucunya, terus kemudian gimana tanggapan masyarakat sendiri untuk hal ini? Oleh. Kalau yang di Lambaro Sebun karena dibagikan yang untuk diikat di kepala atau di tangan atau stiker gitu, ya anak-anak antusiasnya tinggi, senang. Kayak kalau bahasa Acehnya bilang minta apa ya? Oke. Oke. Minta dong kak katanya gitu. Ya udah dikasih aja gitu. Jadi mereka antusiasnya tinggi. Kalau di Kampung Nusa gimana? Kalau di Kampung Nusa kan udah memang sudah duluan kan, tapi kemudian yang di Kampung Nusa juga kita kan malamnya nonton gitu. Semua antusiasnya nonton, semuanya datang gitu, nggak cuma tamu dari luar, tapi warganya juga antusias untuk nonton film edukasi tentang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah. Sebenarnya sampah yang datang ke kita itu bahkan sampah kiriman dari luar gitu. Ya jadi antusias warga luar biasa. Yang di Lambaro Sebun pun juga anak-anak ikut dorong gerobaknya gitu, ikut pegang-pegang sapu. Ya. Semuanya berkontribusi lah. Baik, berarti penyadaran ke masyarakat juga alhamdulillah sudah Iya, ini ya. sudah diterima lah. Banyak yang tersadarkan bahwa pemanasan global, kita sekarang sedang berada di titik apa, kita harus melakukan apa. Mereka sudah ya sedikit banyak sudah merubah pola pikirnya lah. Dan kita bilang, ibu-ibu kalau beli ikan bawa tempatnya, jangan pakai di plastik lagi gitu. Kemudian oh iya jadi kan itu akan lebih banyak menghasilkan plastik gitu. Baik, jadi ibu-ibu juga ini ya. Iya juga aware jadi kan. Baik, kalau Grio gimana ngelihat masyarakat kemudian seantusias? Seneng sih, tapi berharap tetap sustainable ya, yang dimana acara kita itu nggak berhenti di hari itu aja, habis itu hilang, jadi kayak formalitas nggak. Saya berharap tetap continue, tetap berjalan, ibu-ibu juga tetap antusias, anak-anak juga, kan anak-anak itu kita doktrin dari kecil tuh kan mereka pedulinya itu kan memang lebih cepat ya, lebih kuat. Karena saya ada satu pengalaman yang saat itu di lapangan Tugu, yang dimana anak-anak itu ada satu anak kelas 1 SD dia mengutip sampah. Saya tanya, itu kan udah ada orang yang ngutip, kenapa kamu ambil gitu? Enggak, saya akan membantu saja gitu. Dan anak kecil aja udah mulai peduli, kenapa kita yang generasi ini mengabaikan gitu. Jadi saya berharap teman-teman dari komunitas tetap berkolaborasi untuk lingkungan, untuk isu apapun atas nama kebaikan Indonesia. Baik, boleh dong dikasih motivasinya, dikasih Motivasi. semangat ini ditularin loh ke ke pemirsa di rumah, ke teman-teman. Apa nih, dari siapa dulu nih yang mau? Dari Yu lagi. Oh iya. Untuk teman-teman ya, masyarakat di Aceh, saya berharap kita bergerak bersama gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung di mana ada wadah yang bergerak bersama, punya niatan, bisa hubungin kita gitu. Kita tetap merangkul dan berusaha untuk mengajak ke arah yang lebih baik gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada ide nih untuk ini seperti ini, kita juga bisa tetap berkolaborasi ya, tetap tukar pendapat, tetap semuanya bisa gitu. Jadi kita tunggu di komunitas lingkungan kita. Baik ya, nanti pemirsa kami akan masih kembali di segmen akhir, masih dengan bincang-bincang kita tentang lingkungan pastinya. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini.